Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Semoga kawan-kawan selalu sehat selalu. Kali ini di rumahnya Pak Tobias bersama Agatha yang sedang PKPK ini. Entah apa yang dibicarakan, mari kita saksikan saja langsung cus. Betul, Ya, betul. karena ada orang yang di depan mata, bapaknya mama kandungnya, bapak kandungnya, kakak kandungnya di depan, dia bisa mengasihi mereka, Bisa memaafkan ya, nggak dendam ya, dia Pak? bisa mengampuni mereka. Luar biasa. Nah ini kita kan, bagi saya logik berpikir tuh apa sih? Tuh harus jadi contoh itu ya. Itulah maksudnya saya tuh kan begitu kan. Jadi ya mereka aja bisa, kok kenapa kita nggak bisa? Mm-mm. Itu bagi saya itu. Itu baik, nggak ada. Mm-mm. Ya pasti semua punya masa lalu, pasti ada jatuh dalam dosa, pasti, ya kan, tidak mungkin nggak. Di 1 Yohanes 1 ayat Iya, 8 itu ya. Kalau kamu mengatakan dirimu tidak berdosa, kamu adalah penipu. Kamu menipu dirimu sendiri. iya, Dan kalau kamu mengatakan bahwa kamu itu tidak pernah berdosa, kamu menganggap Yesus adalah pendusta. Karena Yesus sendiri mengatakan ya, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Tiba-tiba kamu mengatakan dirimu tidak berdosa, kamu menganggap Yesus adalah pendusta berarti. betul. Gitu. Jadi nggak boleh kita ini sok paling suci, sok si paling benar. Ya contohnya aja yang pelacur yang diadili di depan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak punya dosa? Dia yang pertama sekali yang melempari wanita itu. Artinya apa, atau biasa apa yang ditulis Yesus di tanah? Kan Tuhan Yesus tuh mencoret-coret di tanah kan, menulis-nulis di tanah kan. Nah, itu tulisannya adalah tanah menghakimi tanah. Dia menulis itu. Tanah menghakimi tanah. Ya. Iya, manusia menghakimi manusia. Dan itu tidak tepat gitu. Loh, Ya. siapa kamu? Akhirnya gigi ganti gigi, ya kan? Ya. Dan kejujuran orang Farisi saat itu adalah ya, mereka semua mengakui dosanya, makanya mereka nggak ada satupun yang melempari. Lah ini kenapa Oten menipu dirinya semua gitu, seolah-olah dia tidak berdosa gitu, sehingga kalau ada orang lain jatuh ke dalam dosa kamu menghakimi. Ya. Gitu loh. Jadi gini, kalau saya sih gini kan gampang. Hati kita tuh harus sama orang Samaria. Kita tuh Ya, harus punya hati tuh kayak orang Samaria. Itu bagi saya itu, ya kan? Kalau punya hati seperti orang Samaria itu selesai itu, ya kan? iya. Ini ada yang bilang itu tafsiran tidak ada tertulis. Wah, kamu nggak pernah dengar ini berarti kesaksian Uskup Lazarus. Iya, itu ajaran Kristen itu. Tanah menghakimi tanah. Lazarus juga waktu melihat ada Lazarus atau siapa ya? Yang melihat seseorang mencuri kendi. Nah, itu juga dia mengatakan kan, kendi mencuri kendi gitu. Seorang yang terbuat dari tanah liat mencuri tanah liat gitu loh. Iya. Gitu. Nah, memang sebenarnya kita itu harus seperti perempuan Samaria ya. Iya. Perempuan Samaria karena perempuan Samaria itu adalah orang yang di luar dari Yahudi, di luar dari Israel, dan mereka itu dianggap anjing. Seperti anjing itu istilah untuk orang-orang asing ya. Ya. Makanya ibu itu mengatakan apa? Kasihanilah aku Tuhan, kata dia. Anjing juga memakan remah-remah dari meja tuannya gitu. Ya. Dan apakah Tuhan Yesus menolak? Tidak. Malah Tuhan Yesus bilang ya kan, wahai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kamu ingini. Artinya Tuhan Yesus tidak menolak siapa aja